Perdata pertemuan ke-12 digagas ke-14. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-12-nya dahulu. Di sini saya sudah membuat mind mapping-nya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ini berlakunya buku 2 Perdata. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, buku KUA Perdata mengatur tentang hukum benda yang berisi pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Mengingat berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yang itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang lazim kita sebut dengan UUPA, yang mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960, dan Undang-Undang Nomor 4 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah mulai berlaku pada tanggal 9 April 1996. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 dan Nomor 4, maka berlakunya pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan. Ada 3 pasal. Yang pertama, ada pasal yang masih berlaku penuh karena tidak mengenai bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, ada pasal-pasal yang menjadi hak berlakunya lagi, yaitu pasal-pasal yang melulu tentang bumi, air, dan kekayaan yang di dalamnya. Yang kedua, ada pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh, yang artinya ketentuan-ketentuan tidak berlaku lagi sepanjang mengenai bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Yang saya membahas yang pertama pasal-pasal yang masih berlaku penuh. Pasal-pasal yang masih berlaku penuh itu ada pasal-pasal tentang benda bergerak nomor 505, 509 sampai 518 KUA Perdata, dan pasal-pasal tentang penyerahan benda bergerak pasal 612 dan pasal 613 KUA Perdata, dan pasal-pasal Browning ini hanya mengenai rumah pada pasal 826 dan pasal 827 KUA Perdata, dan pasal-pasal yang menjadi hak berlakunya lagi, pasal-pasal tentang hak benda dan hak tidak bergerak melulu berhubungan dengan hak-hak mengenai tanah, dan pasal-pasal tentang cara memperoleh hak milik melulu mengenai tanah. Yang ketiga, pasal-pasal mengenai penyerahan benda-benda bergerak dan tidak pernah berlaku lagi, pasal-pasal tentang hak opsional pada pasal 711 sampai pasal 719 KUA Perdata. Yang ke-6, pasal-pasal tentang hak ekspor pasal 720 sampai pasal 736 KUA Perdata, dan pasal-pasal tentang bunga tanah dan hasil 10% pada pasal 737 dan pasal 755 KUA Perdata. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh. Pasal-pasal yang berlaku tetapi tidak penuh adalah pasal-pasal tentang benda secara umum, pasal-pasal tentang cara membedakan benda pasal 503 sampai 505 KUA Perdata, dan pasal-pasal tentang benda sepanjang tidak mengenai tanah terletak pada pasal 529 sampai 568 KUA Perdata. Yang keempat, pasal-pasal tentang hak milik sepanjang tidak mengenai tanah terletak pada pasal-pasal 570 KUA Perdata. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang macam-macam benda. Macam-macam benda, secara yuridis pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, dan macam-macam benda itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, barang-barang yang berwujud dan barang-barang yang tidak terwujud. Yang kedua, barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak. Yang ketiga, barang-barang yang habis pakai dan tidak habis pakai. Yang keempat, barang-barang yang sudah ada maupun barang-barang yang akan ada secara absolut maupun secara relatif. Yang kelima, barang-barang dalam perdagangan maupun barang-barang di luar perdagangan. Yang keenam, barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi. Di sini saya akan menjelaskan lebih terperinci tentang barang-barang yang tidak bergerak. Dibedakan menjadi 3, yaitu benda bergerak menurut sifatnya. Contohnya, tanah atau sesuatu yang melekat di atasnya seperti pohon, rumah, dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, benda tidak bergerak karena tujuannya, misalnya mesin atau mesin alat kerja. Yang ketiga, benda bergerak menurut ketentuan undang-undang yang berupa hak-hak atas kepemilikan benda bergerak itu, seperti hak memungut hasil, hak pakai atas benda tidak bergerak, hipotek, dan hak tanggungan atas tanah. Yang
Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih terperinci mengenai benda bergerak. Benda bergerak ada dua, yaitu benda bergerak karena sifatnya ialah benda yang dapat dipindahkan menurut pasal 509 KUA Perdata, misalnya mobil, TV, meja, kursi, yang benda-benda di sekitar rumah kita itu. Yang di dalam rumah kayak furniture itu termasuk dalam benda bergerak karena sifatnya. Yang kedua, benda bergerak karena ketentuannya. Undang-undang berupa hak-hak atas benda bergerak seperti hak mengut hasil, hak pakai atas benda bergerak, surat-surat berharga. Misalnya surat-surat berharga itu kayak saham. Ya, untuk bab yang ke-13 di sini saya akan menjelaskan suku bab yang pertama. Suku bab yang pertama itu hak kebendaan. Hak kebendaan, yang dimaksud hak kebendaan ialah hak mutlak atas sesuatu benda, di mana hak itu diberikan kekuasaan langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Macam-macam hak perdata itu ada dua, hak absolut atau hak mutlak, yang kedua hak relatif, hak atau hak nisbi yang disebut juga hak perorangan. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang hak absolut atau hak mutlaknya. Hak absolut ialah hak yang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan yang harus dihormati oleh orang lain. Hak mutlak absolut ini terdiri atas tiga, yaitu hak pribadi, hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga, dan hak mutlak antar suatu benda. Hak pribadi misalnya hak atas nama, hak kehormatan, hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak-hak yang lain. Yang kedua, hak yang terletak dalam hukum keluarga, yaitu hak-hak yang timbul karena hubungan antara suami istri, dengan suami dengan anak, kayak orang tua yang lebih dihormati dengan anaknya. Terus yang ketiga, hak mutlak atau hak suatu benda, yaitu inilah disebut hak kebendaan, kayak hak kepemilikan, kayak aku punya motor, itu hak kepemilikanku. Yang ketiga, hak relatif atau hak nisbi, atau disebut juga hak perorangan. Hak ialah hak yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada orang tertentu untuk menuntut orang lain guna perbuatan, tidak perbuatan, dan memberikan sesuatu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini, perbedaan ciri atau sifat antara hak kebendaan dan hak perorangan. Hak kebendaan merupakan hak mutlak yang dipertahankan kepada siapapun juga. Sedangkan hak perorangan hanya dapat dipertahankan kepada pihak yang mengadakan perjanjian dengan pemilik hak perorangan tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan sifat kebendaan. Sifat kebendaan itu ada yang sifat memberikan kenikmatan dan sifat kebendaan yang memberikan jaminan. Sifat kebendaan yang memberikan kenikmatan artinya pemilik hak tersebut dapat menikmati dan mengambil, menggunakan dan mengambil buahnya. Subbab yang kedua yaitu hak milik. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hak milik. Pengertian hak milik adalah menurut pasal 570 KUA Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sebebas-bebasnya asal tak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku sekarang. Dan dapat kita simpulkan bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain, karena mempunyai hak dapat menikmatinya sepenuhnya dan menguasai dengan sebebas-bebasnya. Hak milik mempunyai, dan di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri hak milik. Ciri-ciri hak milik itu ada 4. Yang pertama merupakan hak hidup terhadap hak kebendaan yang lain. Yang kedua merupakan hak yang selengkap-lengkapnya, artinya orang mempunyai hak milik suatu benda dapat dengan bebas untuk melakukan perbuatan hukum maupun perbuatan material terhadap bendanya, harus sesuai undang-undang. Yang ketiga, hak milik mempunyai sifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain. Contohnya hak milik yang dibebani dan hak memungut hasil, maka hak itu tetap ada. Yang keempat, hak mengandung benih dari semua hak kebendaan lain. Contoh, hak memungut hasil benih adalah hak milik. Di sini saya akan membahas tentang batasan-batasan penggunaan hak milik tersebut. Yang pertama, penggunaan hak milik tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan umum. Yang kedua, perundangan hak milik tidak boleh menimbulkan gangguan. Pada pasal 570 KUA Perdata disebutkan di sana yang poin yang kedua ini. Yang ketiga, adanya kemungkinan pencabutan hak milik untuk kepentingan umum pada pasal 570 KUA Perdata. Yang keempat, pembatasan hukum oleh tetangga. Misalnya adanya kewajiban untuk menerima aliran air, tanah,
yang lebih tinggi ke tanah yang lebih rendah, tidak boleh membendungnya. Jadi kita tidak boleh sewenang-wenang kayak tanah kita bebas kayak membendung airnya sesuka-suka kita dan merugikan pihak yang lain, itu tidak boleh. Yang kelima, dalam mempergunakan hak milik, kita tidak boleh menyalahgunakan hak dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Yang dapat dikatakan perbuatan yang menyalahkan hak. Yang pertama, pendapat dari jurisprudensi yang menyatakan bahwa untuk adanya penyalahgunaan hak adalah perbuatan itu harus tidak masuk akal dan dilakukan dengan maksud merugikan orang lain, seperti yang sudah saya contohkan yang tadi. Yang kedua, pendapat dari Pilto yang mengatakan bahwa untuk adanya penyalahgunaan hak tidak perlu bahwa menggunakan hak milik itu harus tidak masuk akal atau merugikan orang lain. Seperti maksudnya jurisprudensi, meskipun perbuatan itu tidak masuk akal dan melakukan orang lain, tetapi jika manfaatnya yang diperoleh orang menggunakan hak milik itu tidak seimbang atau lebih sedikit dengan kerugian yang diderita oleh orang lain, maka sudah terdapat penyalahgunaan hak tersebut. Saya akan membahas cara memperoleh hak. Cara memperoleh hak itu ada 5. Yang pertama, pengakuan, pendakwaan. Yang kedua, ikutan atau perlengketan. Yang ketiga, perlampauan waktu atau kadaluarsa atau fair jaring bahasa ilmiahnya atau bahasa hukumnya. Yang ketiga, pewarisan. Yang kelima, penyerahan atau levering. Selanjutnya saya akan membahas cara menyerahkan hak milik suatu benda. Cara menyerahkan hak milik suatu benda itu ada 2. Yang pertama, penyerahan benda bergerak berwujud menurut pasal 612 ayat 1 KUHP dilakukan dengan penyerahan nyata atau penyerahan dari tangan ke tangan. Yang kedua, penyerahan benda bergerak yang tidak terwujud. Itu ada 2. Contohnya, penyerahan dari surat piutang atas bawah diatur pasal 1613 ayat 3 KUA Perdata dilakukan dengan penyerahan nyata. Yang kedua, penyerahan dari piutang opnam atau atas nama disebut dalam pasal 613 ayat 1 KUHP Perdata dilakukan dengan cesi, yaitu dengan cara membuat akte otentik atau akte di bawah tangan di mana dinyatakan bahwa piutang itu telah dipindahkan kepada seseorang. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat penyerahan itu agar syah. Ada 4. Yang pertama, harus ada perjanjian. Yang kedua, harus ada titel atau alas hak, yakni hubungan hukum yang mengakibatkan penyerahan atau peralihan barang, misalnya jual beli. Yang ketiga, harus dilakukan oleh orang yang memang menguasai benda tadi. Yang keempat, harus ada penyerahan nyata. Yang kelima, saya akan menjelaskan cara memperoleh hak milik di luar pasal. Yang pertama, penjadian atau pembentukan benda. Menurut pasal 606 KUA Perdata, misalnya punya pohon ditebang, kemudian kayunya dibuat kursi kayak memanfaatkannya lagi. Yang kedua, penarikan buah. Misalnya pemilik atau bezer yang jujur dapat mengambil buah atau hasil dari benda-benda yang diberikan. Yang ketiga, persatuan pencampuran benda. Yang keempat, pencabutan hak. Yang kelima, perampasan barang yang menyerupakan salah satu hukuman pidana yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP Perdata. Yang keenam, percampuran harta atau misalnya percampuran harta suami dan istri. Yang terakhir, saya akan menjelaskan cara menghapus hak. Cara menghapus hak itu ada 4. Yang pertama, karena orang lain memperoleh hak dengan salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Yang kedua, karena binasanya benda. Yang ketiga,
dari Zakenrecht Lettich dari basic. Sekian yang bisa saya sampaikan dari pertemuan ke-12, 13, dan 14. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.